sahabat Tani Muda, berjumpa kembali dengan channel Tani Muda. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat atau mereview tentang budidaya ikan bioflok. Oke, langsung saja kita mereview tentang budidaya ikan bioflok. Selamat menyaksikan. Dibandingkan dengan yang keluar yang diproduksi oleh Jatiluhur, Tirata atau waduk-waduk yang lain itu ada rasa bau tanahnya. Kalau ini alhamdulillah tidak. Yang kedua itu ikannya lebih tebal dibandingkan dengan ikan nila biasa. Nah, kemudian kepalanya tentunya lebih kecil dan memeliharanya sepertinya lebih mudah dibandingkan. Mungkin Pak Hatta udah tahu mudahnya seperti apa ya. Kenapa ikan nila? Kok kan di daerah ini dulunya sentra ikan emas ya. Ikan emas itu saya sendiri nggak suka, kenapa? Durinya terlalu banyak di dagingnya itu. Kalau di ikan nila nggak ada. Duri-duri yang besarnya udah keluar, ya udah dagingnya sama daging aja. Dan olahannya bisa banyak. Nah, sebetulnya bioflok ini adalah rekayasa sebetulnya ya, rekayasa kondisi air sebetulnya. Jadi kalau di kolam air deras itu makin banyak kasih pakan itu menyebabkan pertumbuhan makin cepat. Nah, kalau di sini tidak, kalau pakannya melebihi ketentuan, melebihi sangat banyak ya dari ketentuannya, maka yang ada ikannya mati. Kenapa? Karena amoniaknya akan banyak. Jadi pakan itu terkontrol. Ya, tadi Bapak ini tadi 8 karung gitu Pak ya, betul Pak, itu sekitar 8 karungan gitu. Jadi kalau satu kolam, misalnya kayak Kang Ali, kayak Kang Yadi, kayak saya kan masih kuliah gitu ya. Jadi yang kontrol kan orang lain gitu ya. Nah kalau orang kalau di tempat yang lain mungkin ya Pak pakannya kurang, gen, bingung gitu ya kan. Tapi kalau ini enggak, udah pasti itu maksimum 8 karung ya. Selanjutnya saya ulang lagi bahwa ini rekayasa dari apa? Ikan itu untuk hidup memerlukan yang pertama udara. Nah, seperti kita ada di ruangan tertutup yang cukup untuk 4 orang, kalau mau diisi oleh 8 orang atau 6 orang, maka dia harus disuplai oksigen. Nah, ini pun sama, ini kita suplai oksigen. Jadi kita supaya tingkat oksigennya atau DO-nya itu menjadi naik cukup untuk memenuhi kebutuhan ikan yang kita tebar. Nah, tebar ikannya tebar padat, bisa di 100 ekor per meter kubik. Jadi hitungannya kita ekor per meter kubik, ada hitungannya. Jadi memang di YouTube itu banyak sekali orang yang membahayakan ya. Jadi hanya untuk menambah viewer, jam tayang segala macam, tapi mencelakakan orang lain. Contohnya satu kolam diameter 5 bisa tebar 5.000 ekor, untung sekian, orang tertarik, pasti nonton dari awal sampai akhir. Untung buat yang punya channel, tapi kasihan lah yang nontonnya. Alhamdulillah yang datang ke sini banyak yang menjadi korban gitu. Yang dari Bandung, yang dari mana? Kadang ini saya korban YouTube Pak. Ya, makanya hati-hati kalau lihat itu. Jadi tebar padat itu ada ukurannya, ada 100 ekor per meter kubik, ada 2 ekor per meter kubik, 200 ekor, ada 150 macam-macam. Saya sudah mencoba beberapa dan kita cocok di angka 100 sampai 125 ekor per meter kubik. Nah, kenapa pertanyaannya ikan dari bioflok cukup tebal? Nah, karena sumber makanannya bukan hanya dari pakan yang dilempar, yang dikasih ke ikan. Sumbernya itu ada dari proses mikroorganisme. Tadi rekayasa oksigen, kemudian sekarang rekayasa mikroorganisme. Jadi kita mungkin suka minum Yakult ya. Nah, itu probiotik juga ya, bisa digunakan juga. Ya. Tapi jarang digunakan, tapi bisa digunakan. Karena itu bakteri baik juga, bakteri bacillus. Nah, jadi dengan bakteri ini kita rekayasa supaya air kolam ini ya yang pertama adalah menguraikan kembali ya pakan yang tidak termakan. Kan dia akan mengendap di dasar di air, dia menguraikan
dengan mikroorganisme baik tersebut, dengan bakteri Bacillus, serta feses ikan yang keluar ya, itu juga diuraikan sehingga ikan nanti akan makan kembali makanan tersebut, sehingga double makanannya, bisa dari pakan dan juga dari sumber-sumber mikroorganisme yang tadi. Itu biobloknya sendiri. Nah, bahan yang digunakan beberapa, seperti mungkin kalau udah budidaya ikan mungkin kebun juga sama Kak. Tebar garam krosok dulu ya, garam krosok, dolomit, pertanian, kemudian kita pakai probiotik sama molase. Ada komposisinya. Nah, kemudahan pengelolaan itu sangat mudah di kolam bioblok. Jadi kalau kita lihat misalnya, ya kalau punya ikan, tebar aja pakan. Kalau ikannya lahap, berarti ikannya sehat. Sudah pasti kayak kita aja, Pak. Kayak kita. Kalau kita makannya kita sehat, makannya pasti banyak. Tapi kalau kita lagi nggak enak badan, pasti makannya sedikit. Demikian pula dengan ikan. Nah, pada saat ikannya seperti itu, kita harus tahu ada apa sih dengan cinta ya. Nah, dilihat nanti. Maaf, kelewat tadi. Ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengontrol kondisi air. Yang pertama pH. Ya. pH-nya ya kalau bisa pH normal seperti di sini ya pH 7, 7,1, 7,2 itu bisa. Asal jangan sampai di atas 8. 6,8, 6,5 sampai 8 lah gitu ya. Yang kedua itu suhu ya. Suhunya normal juga, sama seperti tanaman ya, normal. Nah, kemudian yang ketiga, walaupun tadi dikatakan bahwa mikroorganisme ini akan menguraikan, atau bakteri baiknya akan menguraikan menjadikan mikroorganisme dari pakan-pakan yang tersisa dengan dengan feses ikan. Tapi jangan salah, mikroorganisme juga itu makhluk hidup kan, yang memerlukan oksigen juga. Sehingga ini harus kita kontrol juga. Jadi ada alatnya, kalau yang udah lebih besar mungkin beli alatnya 1 juta satunya gitu ya. Kalau kita enggak, kita pakai murahnya 6.000 dan 5.000 ya, pakai botol aqua itu ya. Asal jadi kita lihat nanti seperti ini, air masa 1 liter dimasukin ya. Kita lihat, diamin aja 15 menit, nanti kandungannya itu akan butir-butir itu akan namper di bawah sini, di bawah. Nah, ini minimumnya 30 mililiter. Jadi dari 1 liter itu adalah 30 mililiter, maksimumnya di 50 mililiter. Kalau di bawah berarti memang sumber makanannya masih kurang. Ya. Tapi kalau di atas 50 mililiter terlalu banyak, akan menjadi masalah. Kenapa? Karena mikroorganisme yang lebih banyak dibandingkan dengan batasnya itu membutuhkan oksigen. Nanti oksigennya tarik-tarikan antara ikan dengan mikroorganisme. Nah, itu jangan. Nah, nanti ada teknik-tekniknya bagaimana kita menaikkan vlog istilahnya ya, menaikkan vlognya dan menurunkan vlognya. Lalu apalagi ya? Nah, kalau panen itu pasti lebih mudah dibandingkan dengan di kolam tanah, apalagi ya, sangat lebih mudah. Karena gampang aja, tinggal cabut, kontrol airnya, keluar airnya sampai segini, tinggal kita panen langsung. Apalagi sistem aerasinya, Pak. Oh, sistem aerasinya. Oke. Aerasinya itu menggunakan aerator. Jadi karena tadi kita bicara mengenai rekayasa di dalam kolam bioblok itu adalah udara ya, salah satunya oksigen. Nah, kita menggunakan aerator. Aerator macam-macam ya. Kita menggunakan juga di sini ada 1, 2, 3, 4 aerator. Di sebelah bawah sana saya cuma punya 4 kolam diameter 4 sama 2 kolam diameter 2. Yang kolam diameter 4 saya menggunakan aerator resin RP100, tergantung kekuatannya ya. Yang diameter 2 biji itu saya menggunakan 1 resin HP60. Yang di sebelah sana saya kebetulan lebih banyak lagi kolamnya, itu di seberang sana saya menggunakan aerator 2 HP 2 buah. Ini saya menggunakan aerator 3 HP. Nah, aerator itu kan menggunakan listrik ya. Terkadang orang melihat udah bukan melihat dengan listrik aja udah sabaraha ya. Ya. Sebetulnya itu terhitung sebetulnya. Dan saya alhamdulillah bersyukur sekali dengan program dari pemerintah ya, memberdayakan UKM ya.
alhamdulillah saya dapat potongan 30 sekian persen dari listrik itu, karena saya udah mempunyai usahanya udah terdaftar, udah punya SIUP. Jadi kalau kita SIUP didaftarkan di PLN dapat potongan Pak 30 sampai 33% ya, alhamdulillah. Jadi itu untuk menggerakkan ekonomi, menggerakkan UKM itu pemerintah salah satu programnya. Nah, itu saya manfaatkan ini untuk ini. Nah, hitungannya sebetulnya katakanlah misalnya ya, kalau kita hitung pakai hitung matematiknya, satu kolam diameter atau diameter 4 katakanlah dengan menggunakan LP 100, itu kan listriknya itu ada 100 watt. Berapa kebutuhannya sampai panen, kebutuhan rupiahnya ya, maka tinggal dihitung aja. Hitungannya kan simpel aja, ini hitungan matematika perkalian aja, yaitu 100 watt dikalikan dengan satu hari kan 24 jam, dikalikan dengan 24, satu bulan katakanlah 30 rata ya, 30 hari ya. Nah, kita sudah dapat itu jumlah watt per bulannya, dikalikan katakanlah kita 4 bulan ya, misalnya 4 bulan, berarti kita udah punya watt per bulan, dibagi dengan 1000, karena kan hitungannya di situ tarifnya KWH, jadi dibagi 1000, jadi kita sudah punya 288 KWH. Tinggal dikalikan aja dengan 1400 jadi sebulan itu cuma 100.000. Ini sudah hitungannya sudah saya bahas di channel YouTube saya, jadi maka karena itu jadi 100.000 itu satu kolam untuk 4 bulan. Satu bulan. Oh, satu bulan. Oh ya. Tapi saya takutnya salah, ada di sana lengkap hitungannya. Bagaimana kalau LP 100, bagaimana kalau RT 2 HP ada di sana semuanya. Berarti 400 sampai 4 bulan ya. Betul. Nah, tapi LP 100 ini di teman-teman budidaya bioflok itu bisa digunakan untuk 2 kolam. Nah, kalau ini kan hitungan 1 ya. Ini kan 2 kolam. Nah, kita nanti menggunakan istilahnya namanya torpedo ya. Torpedo sebenarnya hukum fisika aja ya. Volume kali tekanan pertama sama dengan P1 kali P1 sama P2 kali P2 lah gitu lah. Jadi pakai rumus seperti itu aja dapat torpedo itu. Artinya yang asalnya keluaran dari 2 in kita masukin ke selubung satu layer ke 4 in, kita keluarkan 2 in kan kita kan ini. Itu bisa menggunakan torpedo seperti itu, sehingga untuk satu mesin LP 100 yang bisa digunakan untuk 2 kolam diameter 4 gitu. Kalau tidak menggunakan itu akhirnya nggak kuat nanti. Ya, itu yang nantinya. Nanti dari sana kita cabang-cabang bisa dilihat nanti di kolam-kolam kami ya. Biasanya kita menggunakan stokran untuk mengatur. Oh, ini kelebihan. Masing-masing kolam itu ada kalau diameter 4 itu minimal 10 titik. Memang kadang-kadang kita memilih bahan, kadang-kadang ini yang murah ini jangan juga, karena justru nanti akan bertambah nanti biayanya. Contoh misalnya beli serang, beli serangnya murah nih, tapi manfaatnya bak sama, udah beli yang ini, padahal bukan serangnya itu, misalnya agak keras ya, karena kalau serang diginiin yang nggak keras dia akan rapat ya, udaranya akan balik. Nah, untuk aerasi di kolam banyak sekali pilihannya, bisa dengan batu aerasi ya, bisa dengan uniring, kita menggunakan uniring atau dalam bahasa Inggris aeration tube ya. Kemudian ada yang menggunakan diffuser ya, macam-macam ya, pilihannya tinggal tergantung kita ketersediaan modalnya lah ya. Nah, kalau untuk yang ada di dalam kita belajar dulu ya, saya sarankan di dalam channel Tamiling, saya menyarankan dia belajar 1-2 kolam dulu, jangan mentang-mentang modalnya punya banyak langsung jas gitu kan, jangan, karena budidaya beda dengan manufaktur. Kalau manufaktur mobil pasti jadi, paling lecet-lecet dikit. Kalau budidaya enggak, budidaya itu antara iya dan tidak, itu banyak doa. Betul nggak Pak ya? Pak Dian boleh nanya nih. Jadi gini Pak Dian, saya yang ini pengertian saya ini tadi tebar padat ya, 100 ekor ya per meter kubik ya berarti ya.
Nah itu kan begini, itu 100 ekor tuh dihitungnya mulai dari kecil hingga besar atau bagaimana? Masalahnya kan 100 ekor waktu kecil dengan 100 ekor waktu besar itu kan beda itu jaganya. Nah itu yang pertama itu. Terus yang keduanya apa namanya? Bedanya kalau misalnya ini kan kolam semua biopoladian ini bulat ininya ya, bentuknya ya. Bagaimana kalau di segi 4 gitu Pak? Misalnya kolam beton gitu kan. Nah itu gimana itu? Itu aja dulu sudah. Yang pertama tadi tebar padat, yang kedua kolamnya bulat atau kotak. Ya. Ini hal saya juga. Jadi yang tebar padat ya, tebar padat. Nah kita itu di sini apa namanya tebar padat untuk konsumsi atau pembesaran ya. Ukuran di kita biasa menggunakan ukuran biasanya 40-50 ekor per kilogram. Jadi hitungannya tebar padat di kita itu saya sampai ini 100-120 katakanlah ya, ekor per meter kubik dengan ukuran 40-50 ekor per kilogram. Nah, kalau misalnya ikannya makin kecil, ya bisa aja makin banyak. Nah, cuma nanti kemungkinannya kita harus sortir. Nah, saya sebetulnya masih dari sortir karena kasihan sama ikan. Karena kalau sortir ikannya stres kan tunggu sebulan lagi. Biasanya kalau ikan itu 3 minggu sampai sebulan dari stres itu. Nah, jadi itu untuk yang tebar padat. Ada orang yang menggunakan tebar padat 150. Nah, aja lah. Tapi kami tidak mencoba itu. Ini nyaman dengan sekarang. Nah, kemudian yang kedua itu tadi Pak mengenai kolam. Itu kolam itu kan ada macam-macam. Kemarin ada Bapak siapa di sini Pak, saya punya kolam 6 kali 12 meter itu kotak. Gimana Pak bisa dibikin Joko? Ya bisa-bisa aja gitu ya. Cuman yang pertama dalam bioflok ini kan dia tidak membutuhkan air mengalir ya, sehingga yang harus dipastikan adalah kolamnya bocor atau enggak ya. Nah ada dua kemungkinan, kalau kolamnya tidak bocor maka nggak usah diapa-apain, kita langsung membersihkan segala macam gitu ya. Tapi memang ada proses pembersihannya dulu Pak. Tapi kalau kolamnya bocor seperti yang sudah kami diminta untuk mengoperasikan 20 kolam yang ada di Garut, itu kolamnya udah sekian belas tahun itu nggak dipakai gitu ya. Itu pilihannya adalah itu kolamnya bocor Pak. Pilihannya kan kalau kita ganti kita bikin lagi biayanya mahal juga. Akhirnya hitung pakai terpal lebih murah. Terpalnya macam-macam. Ada terpal ulin yang dari Korea, bisa terpal kalau yang lebih murah lagi ada yang A12 ya. A12 juga ternyata lumayan juga kuat. Kalau yang A12-nya mereknya bagus ya. Nah, ini alhamdulillah saya juga kolam pendederan pun dari kolam dari terpal A12 itu bukan 1 tahun setengah. Alhamdulillah Pak. Belum ada ya bocor sedikit-sedikit kita tinggal tambah aja. Untuk kolam sekarang kita bicara kolamnya. Jadi intinya tadi itu yang mesti kita pahami bahwa ini kolam jangan sampai ada yang bocor dari kita aja. Karena kalau yang bocor berarti kan airnya berkurang. Gitu ya. Padahal misalnya kita sudah tepat pada katakan 125 ekor per meter kubik ya. Kemudian semuanya dibiopropin. Kita kemudian kuli Senin sampai Jumat. Datang ke sana airnya habis. Ikannya kelopak-kelopak kan ya. Jadi pastikan kolam tidak bocor itu aja dulu. Ya. Kemudian kalau yang bocor tadi kita pakai terpal. Nah, sekarang kita bicara kolamnya segi 4 atau bulat. Pilihannya adalah sama aja sebetulnya ya. Nah, kalau Bapak punya kolam yang udah ada kolam kotak ya jangan bikin yang bulat, ini aja kita budayakan. Karena sayang kan ini nggak dipakai gitu loh ya. Intinya bagi saya adalah saya mengedukasi tidak usah kan saya bilang ini di dalam channel saya itu ini budidaya itu seni ya, semuanya pun bisa, itu oke gitu kan. Ini kadang ditanya. Nah cuma untuk kolam kotak ada yang mesti diperhatikan. Contoh ini katakan saya buka ini ya, ini mungkin katakan kolam kotak gitu ya. Kalau kolam kotaknya seperti ini cukup bagus ya. Kenapa? Biasanya ini di dalam kolam kotak itu ada istilahnya namanya dead zone. Dead zone itu zona kematian. Zona kematian itu terjadi kapan? Zona kematian terjadi pada saat ikan itu diam terus. Bahkan ikan diam
udah pasti dia akan lama-lama nggak berkembang gitu ya. Nah, kalau kita lihat kolam kotak ya, kenapa kata ini lumayan lah gitu ya, kolam kotak. Ini kan ada segi empat ya, ada sikunya di sini ya. Nah inilah dinamakan dengan danger atau zona kematian. Pada ikan itu harus nggak boleh diem, ikan itu harus nggak boleh diem. Makanya di dalam kolam air deras nggak boleh diemnya karena ada aliran air. Ya, itu di kolam air deras. Sehingga ikan itu melawan air, sehingga kalau kolam air deras dibandingkan dengan air yang biasa pasti ototnya lebih kuat karena dia akan melawan air gitu kan. Dia bergerak terus. Nah kalau kolam kotak kan ini airnya kita nggak air deras, diem. Bahaya nanti kalau dia menemukan titik yang membuat dia berhenti. Kalau dia akan lari ke sini, berhenti ya, pasti berhenti. Ya. Nah, kalau udah berhenti dia nggak akan bertumbuh, nggak akan tumbuh. Nah artinya ujung-ujungnya harus kita lengkungkan pas ini. Nah, seperti ini agak lengkung ya. Jadi lengkungkan. Nah itu adalah rekayasa kolam supaya bisa bagus untuk pertumbuhan ikan di kolam ini. Gitu. Nah jadi kalau belum ada, kalau saya sih jujur aja, kalau ada yang namarin untuk mengoperasikan tanah kosong dengan kolam, saya lebih senang tanah kosong. Karena dengan tanah kosong kita bisa menghitung biayanya kan lebih akurasinya lebih tepat ya. Kalau ini kan kita nggak tahu juga, tiba-tiba terbocor apa, kita jadi bisa ada biaya kali-kali nantinya. Itu Bapak, bedanya kolam. Nah kolam yang bulat ya tadi, ya keuntungannya dia tidak ada dengan kematian tadi, kemudian secara artistik dia lebih menarik. Itu Bapak. Nah kalau hitung-hitungan ekonomi ya, untuk katakanlah untuk berapa 20 biopok untuk kita yang 10 biopok itu kira-kira modalnya berapa, penghasilannya berapa lah gitu kan. Gitu. satu biopok enggak, kalau tadi foto tadi saya kalau kita bicara usaha, bicaranya ini yang ditunggu ya. Coba kita pegang kalkulator masing-masing aja, kita hitung bareng-bareng. Jadi, makan kalau saya sampaikan di dalam channel YouTube ya rata-rata 2 juta lah ya, 2 juta per untuk kolam diameter 4 ya. Kolam diameter 4 itu untung kita belum bicara depresiasi ya, belum bicara pendisutannya ya, kita baru bicara dari mulai produksi operasional sampai dengan panen. Yang pertama modalnya adalah ya, modalnya adalah benih ya. Nah, benih kita itu kan satu kolam itu kurang lebih 1.000 ekor. 1.000 ekor. Satu kolam 1.000 ekor ya. 1.000 ekor kita ini 1.000 dibagi, kita pakai yang 50 ekor per kilo. Per kilo. Berarti kita 50 ekor per meter kubik, berarti 20 kilo kan. Berarti satu kolam itu kebutuhannya 20 kilo. Artinya kalau kolam ikannya makin kecil itu 20 ekor ikan kecil. Ya, berarti 20 kilo benih ya. 20 kilo benih. Ya. 20 kilo benih. Oke. 20 kilo benih, katakan benih itu sekarang harganya 31.000 sama ya. Jadi biaya untuk benihnya sendiri kita ada di 6.200. 620 sorry. 620.000. Kita pakan kita rata-ratakan aja ya. Kita rata-ratakan 8 sak ya. Ini yang biaya yang paling tinggi aja, 8 sak dikalikan dengan 8 apa? 8 karung pakannya. 8 pakan. 8 karung dikalikan dengan 325.000 Karung. 320 per karung. Itu yang protein tinggi. Sama kayak pakan ayam ya? Yang harganya itu. Kalau kita pakai maggot dikit, harga pasti akan turun dulu. Karena kan berarti kita ada alternatif. Misalnya hari ini kita pakai pakan pelet ya, mungkin nanti sorenya kita pakai pakan yang lain gitu, alternatif. Ini yang kita cari. Kualitas nomor berapa pakannya nih Pak? Kualitas nomor 1 itu harga Premium ya. kita lihatnya kalau di pakan ikan tuh protein rendah dan protein tinggi. Kalau protein rendah itu di bawah 30% proteinnya, kalau protein tinggi di atas 30%. Nah ini harga pelet yang biasa digunakan di daerah sini Sinta kebanyakan. Sinta.
satu karung itu 30 kilo. Oke ya, berarti kita sudah apa tadi itu? Ini sudah pakan udang ya. Kemudian kita tambahin lagi listrik. Listrik berarti tadi 400, kan kita satu mesin 2 kolam ya, berarti tadi 400 ya Pak ya? 400 jadi 200 sampai panen kan? Ya, Ya, panen 200 itu. Apalagi kalau ini bisa potong nih. Jadi kalau Bapak ini di Omnibus Law ada itu Bu, pengembangan UKM atau diskon 30% Bu. Saya udah dapat diskon Bu. Jadi kalau kita pikir lagi bisa didiskon lagi nih dengan program pemerintah itu ya. Tapi kita nggak pakai diskon lah, 2.000 ya. Apalagi listrik juga, obat-obatan. Saya tulis ini 250.000 deh, 200.000 deh ya. Obat-obatan itu garam, kapur dolomit kan harganya udah tahu ya, dolomit, garam, melase itu ya, enggak begitu mahal kata. Pakai molase juga. Pakai melase itu ya. Iya yang kata. Jadi kita Ayo deh. 3.620. 3.620.000. 3 juta. Nah, ini Kan satu aja kita ya. satu aja. kita aja, kita bikin satu. 3 juta 300. 3.620.000. Biasanya kalau biopol itu rata-rata BOP-nya, biayanya itu ada di sekitar 18 ribuan. Dengan pelet yang seperti ini, belum ditambah dengan pakan alternatif. Tapi kalau ada pakan alternatif, maka ini harganya akan turun, gitu ya. Jadi saya mau belajar dari Bapak juga Pak. Ya, oke kita pegang dulu yang 3.620.000. Ya. Nah sekarang kita ada jual. Ya. Tadi kita katakan ya. Kita menggunakan 8 karung. Oke, ya 8 karung. Ini saya simpan dulu ya. 8 karung. Kalau 8 karung dikalikan dengan 30 kg. Berarti pakan yang sudah kita berikan adalah 240. Ya. 240 kilogram atau hampir 1 ton. Nah, di dalam budidaya ikan ada yang namanya wood conversion ratio. Artinya berat pakan dibandingkan dengan tingkat pertumbuhannya. Ini yang harus kita jaga, yang harus kita jaga setiap bulan itu ini. Supaya apa? Supaya angkanya kecil. Untuk kelapa egrang rata-rata di 1,6 sampai dengan 1,7 atau 160 sampai dengan 170%. Itu cukup besar. Nah di bioflok saya pernah itu sampai 98% atau 0,98 yang di bawah karena itu tertutup bagus ya. Tapi rata-rata itu di 1,2 sampai dengan di 1,2 rata-rata 1,2. Katakanlah saya nggak kalau saya itu nanti takutnya dianggapnya wah ngibul ini. Saya 1,2 aja Pak ya. Artinya apa? Artinya adalah 1,2 pakan, 1,2 kilo pakan menghasilkan pertumbuhan 1 kilogram ikan. Nah kalau medra 1,7 kilogram pakan menghasilkan 1 kilogram, kan mahal jadinya kan? Boros ya. Ini emang kalau agak-agak nggak suka juga sama Pak ini distributor atau agen-agen pakan ini. Tapi nah ini udah tadi Ibu dulu. Nah, Apa nih? ini kopi nanas ya Bu. Oh, kopi nanas. Saya kira kopi ikan. Oh, kopi ikan. Enggak, yang lain dulu. Ya ini deh. Nih, Kang Topik nih. Enggak. Oh, bertiga ya. Ini mau modif ya. Nah, ya, jadi PCR. Jadi kita harus makanya kita harus mengecek yang namanya pH, mengecek suhu itu supaya apa? Supaya FCR itu paling sedikit. Opik baru kelihatan. Ya, jadi nah kita moderat aja, kita ambil 1,2 aja. Dengan 1,2 pun kita udah bagus 0,5 dibandingkan dengan kolam ekra. Ya. Nah, kita 1,2. Artinya berarti 240 pakan yang kita kasih itu menghasilkan berapa beratnya? Kita hitung 240 dibagi dengan 1,2 menghasilkan 2 kuintal, 200 kilo. Ya, dari 2 ikan.
Bukan, ini 20 kilonya belum dihitung karena ini baru tingkat pertumbuhannya. Oh. Kita tambah lagi dengan benih, berat benih. Oh, benih tambah ya. Betul, tambah 200, tambah 20. Ini pertumbuhan aja ya. Betul, pertumbuhan dari pakan. Makanya kita bayangkan aja Bapak, kalau kita bisa tahan di satu aja, artinya 100%. Luar biasa. Jadi kalau kita 100% itu begini. Kalau kita biaya operasional 18.000 ya per kilogram, harga jual kita sekarang di 31.000, maka sudah bisa dihitung bulan Pak. Ini kan 13.000 ya, 13.000 per kilo. Jadi kalau punya 1 ton udah ya tak bisa gitu. 3 juta, untungnya aja gitu ya. 1 ton nggak banyak, sedikit, cuma bisa 5 kolom 1 ton Pak. Artinya kalau saya jumlahkan dengan FCR 1,2 pakan 8 karung kita bisa menghasilkan 220. Udah jangan 10 ya. Kita menghasilkannya 200 saja. 200 saja enggak kayaknya gitu ya. Ya rata-rata kita di 2 kintal, 1 kolam diameter 4. Oke. Kita taruh 2 kintal Pak ya. Kita taruh 2 kintal. Berarti kita produksinya pada saat panen itu 200 kg. 200 kg dengan harga sekarang adalah 31.000. Harga di tempat. Harga di sini, harga di mobil ya. Kan 6.200.000. Uang yang kita terima 6.200.000. Ya, oke. Nah, sekarang tadi kita kurangin dengan biaya kita 3.620.000. Apa ya? 3.620.000. Sehingga Bapak bisa baca ini kira-kira keuntungan sekian. Ya. Satu kolamnya 2.580.000. 4 bulan Pak ya. 4 bulan. Tapi saya kan di dalam channel YouTube atau dimanapun juga saya sebutkan ya 2 juta aja karena budaya itu naik turun harga gitu kan. Nah ini baru kita kalikan dengan harga 31.000. Nah saya punya ide ya udah yang nggak punya kerjaan siapa gitu ya. Yang katakanlah kita kan sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita berpikir memberikan kesejahteraan bukan buat kita aja ya. Saya berani misalnya ada yang tempatnya bagus di pinggir jalan di mana nggak usah keluar uang segala macam. Saya kasih alatnya, saya kasih ikannya 2 sekian. Bang kota kan? Kenapa? Bang kota? Boleh. Iya. Saya kasih alatnya, saya kasih ikannya, pokoknya dapat. Ya, kalau kita hitung misalnya spreadnya dia dapat, katakan yang dapat 2.000 katakanlah ya. Satu hari bisa kita jual dengan harga 30 dengan apa? Dengan berat 50 kilo aja. 50 kilo nggak banyak kok, sedikit ya. 50 kilo aja. Keuntungan dia sendiri ya. Cuma diam aja Bu, udah 100.000. Sebulan udah 3 juta. Terus keuntungan saya apa? Keuntungan saya dapetin pasar untuk barang-barang saya, produk saya gitu. Jadi hubungannya mutualisme. Dia punya nanti pendapatan, kami produksi kami nanti tetap oleh pasar. Dan saya pastikan harganya akan lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Katakanlah sekarang harga 1 kilo berapa? 1 kilo 37. Saya bisa jual 1.000 di bawah itu. Jadinya itu yang artinya kalau mau cari pekerjaan sebenarnya gampang-gampang aja sih, mau nggak bekerja. Yang ada adalah malas gitu. Udah itu aja sebenarnya menurut saya ya. Terus nanti gimana alat segala macam nanti kita depresiasikan katakanlah kita dan jangan sampai nanti udah jalan sebulan kita harus ada penjajahannya dulu minimal 2 tahun misalnya gitu supaya kan depresiasi alat saya ketutup artinya gitu. Gitu Bu. Jadi memberdayakan orang itu sebenarnya mudah, cuma masalahnya adalah mau nggak orang itu bekerja itu aja sebetulnya. Dan membuat itu nggak mahal saya. Artinya, nah kalau kita ini baru kita jual 31. Nah, saya jual di sini itu beda lagi harganya. Kan saya punya berokan ini tempat jual eceran, itu harganya lain lagi. Maksud saya bukan berokan ini buat apa? Untuk meningkatkan nilai. Nah kadang-kadang ini kita mau jadi pembudidaya atau menjadi pengusaha. Beda. Kalau menjadi pembudidaya yang dipikirkan adalah tebar benih, ngasih pakan, panen ya gitu. Kalau menjadi pengusaha di mana kita dapat untung sebanyak-banyaknya dan manfaat sebanyak-banyaknya, betul kan gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi dengan adanya berokan di sini tempat jual eceran itu meningkatkan value, meningkatkan nilai harga dari harga dari ikan tersebut. Jadi saya ngejualnya nggak 31 tapi lebih gitu kan gitu. Dengan kualitas yang sama tentunya. Saat ini ya alhamdulillah permintaan
belum dapat saya penuhi semuanya. Kemarin datang sini dari Bandung minta 6 kintal setiap 3 hari. Ya, kita produksi kan juga terbatas gitu ya. Jadi alhamdulillah. Nah ini ya salah satu hasil selama 1 tahun ya saya membranding ya. Alhamdulillah juga nanti tanggal 1 April itu nanti satu komisi 2 DPRD Provinsi Banten ini, kemudian nanti tanggal 26 juga dari tim dari Bogor akan di sini. Nanti juga satu Purnawirawan Angkatan Udara kemarin ke sini, nanti mau ke sini lagi dan beliau bilang katanya nanti Pak Dian sama semuanya karena datang ke sana ke Magelang, akomodasi transportasi saya bayar semuanya. Jadi saking ininya ya, alhamdulillah. Betul, itu mungkin manfaat dari branding ya, menaikkan harga kita. Jadi memang kita di sini harga nggak bisa dikendalikan sama orang, tapi kita yang harus bisa mengendalikan itu.